Banyak hal yang sebenarnya sulit diterima, tetapi itu kebenaran yang harus dimengerti dan diterima. Saya telah mengemukakan beberapa kali dalam pertemuan, dalam streaming, khususnya di Truth ID, ketika saya menjelaskan bahwa Yesus datang bukan membawa damai tapi pedang. Aku datang membawa pedang. Apakah ini tidak berbenturan dengan berita Natal yang mengatakan damai di bumi? Iya. Saudara harus perhatikan kalimat damai di bumi. Kalimat secara utuh dalam ayat itu. Damai di bumi bagi yang dikenannya. Jadi tidak untuk semua orang. Dan damai tersebut bukanlah damai versi dunia, tapi damai versi Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan padamu. Damai sejahteraku sendiri. Emi dedomi humin. My own peace. Damaiku sendiri. Jadi dengan kedatangan Yesus ke dunia, ia bisa membuka meterai, terjadi pergolakan-pergolakan di dalam dunia ini, saudara. Dan pergolakan-pergolakan itu digambarkan dengan berbagai kuda-kuda yang berwarna-warni, yang di zaman perjanjian lama, Sakaria menyaksikan kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda itu kembali ke kandang, lalu ada suara damai, damai. Tetapi ketika singa dari Yehuda, yaitu Yesus, membuka meterai, kuda ini keluar satu-satu dan tidak pernah kembali. Pergolakan-pergolakan akan terjadi, ya. Pergolakan-pergolakan itu diantaranya perang, krisis ekonomi, wabah, penyakit, seperti binatang. Ya. Biasanya kata binatang dalam bahasa Yunani zoon. Saudara tahu kan zoo? Zoo itu kebun binatang. Tetapi kata binatang dalam kitab Wahyu yang dilepaskan itu therion. Itu semacam ular yang berbisa. Ini menunjuk pada hewan yang berbisa. Tidak berlebihan kalau ini bisa menunjuk kepada virus. Saya sudah menyampaikan ini di hari Selasa yang lalu. Ya. Nanti hari Selasa saya akan bicara lagi di Suara Kebenaran. Ya. Entah hal ini atau entah yang lain. Karena sudah 2 kali pertemuan bicara mengenai akhir zaman, ya, sedikit sekilas mengenai akhir zaman. Jadi dunia akan dibawa kepada pergolakan-pergolakan. Dan di Injil Matius pasal 24, Yesus berkata bahwa semua penderitaan itu baru memulai adanya zaman baru. Jadi dunia akan dibawa kepada keadaan yang makin sulit. Keadaan yang makin berat sebelum zaman baru, seperti wanita yang bersalin, ya, yang makin sakit, tapi kemudian bayi lahir. Jadi kita tidak bisa dan memang tidak boleh mengharapkan dunia ini lebih baik. Semua yang terjadi ini pasti di dalam kontrol dan monitor Allah yang sempurna. Karena rambut kepala kita pun terhitung, saudara. Jadi semua pasti di dalam kontrol Allah. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan saudara berpikir wabah ini di luar kontrol Tuhan. Rambut kepala kita pun terhitung. Ya. Burung pipit tidak akan jatuh ke tanah di luar kehendak Bapa. Burung pipit. Burung pipit itu burung yang harganya paling murah.
paling murah, berharga. Apalagi kita. Semua pasti di dalam pengetahuan Allah, bukan di luar pengetahuan Allah. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi, Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kalau bicara mengenai pemeliharaan Allah, perlindungannya, bukan berarti kita tidak mengalami persoalan loh. Tuhan Yesus yang berkata jangan khawatir hari esok, sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Ini semua memang diizinkan Tuhan. Inilah kesusahan tahun 2020. Tahun 2021 kalau Tuhan belum datang, dunia belum kiamat atau belum selesai, gimana? Ada kesusahannya sendiri. Kalau kasih setia Tuhan tak berubah, itu berkatnya melimpah. Jangan bicara berkat jasmani, justru berkat jasmani itu mestinya tidak mendapatkan prioritas dalam hidup kita. Berkat kekal, yaitu proses pendewasaan yang membuat kita layak menjadi anak-anak Allah, layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang terjadi pasti tergenapi, Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman,
damai sejahtera selamanya. Lagu ini sudah saya karang dari tahun 1990 kira-kira, udah 20 tahun. Dan saya tidak pernah menyanyikan, baru sore ini saya menyanyikan. Itu pun tadi sempat saya lihat-lihat, masih ingat nggak ya notnya? Rupanya masih. Jadi jangan saudara merasa bahwa kejadian itu merupakan sesuatu di luar kendali Allah. Semua di dalam kendali Allah, saudaraku. Kalau orang Kristen dewasa ya menghadapi corona ini, dia banyak diam, lalu mencari hati Tuhan. Apa maksudmu dengan corona ini, Tuhan? Yang pertama bagi hidupku sendiri. Yang kedua bagi orang-orang di sekitarku yang dekat. Ya, kalau saya sebagai gembala jemaat untuk jemaat yang kulayani. Yang berikutnya bagi bangsa negara yang kita cintai. Berikutnya bagi dunia ini. Kita tidak bisa melawan skenario Allah. Tidak bisa. Saya tidak bisa berkata, Tuhan tolong cabut ini corona. Siapa kita berani begitu? Minta saja saya nggak berani. Saya diam, apa maksudmu tuh? Ajar aku menemukan hikmah di balik corona ini. Beri aku kebijaksanaan untuk mengerti apa maksudmu dengan corona ini dalam hidupku pribadi, dalam hidup jemaat yang kulayani, dalam hidup bangsa dan negaraku. Dengan adanya corona, saudaraku, mau tidak mau kita bisa melihat seberapa dalam kasih kita kepada sesama. Seberapa tulus kita memiliki kesetia kawanan untuk orang lain. Untuk saudara-saudara kita sebangsa. Ya, setanah air. Dan kalau kita buat sesuatu yang tidak usah ditunjuk-tunjukkan, saudara. Ya, sebaliknya juga saudara-saudara yang tidak tahu apa-apa, jangan mudah ya bicara. Tuh nggak ada gereja yang berbuat apa-apa. Kalau agama lain tuh bisa. Gereja berbuat sesuatu juga tidak cerita-cerita, saudara. Memang ada gereja-gereja yang menggenggam tangannya. Tapi ada gereja-gereja yang menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Jadi kita harus tangkap maksud Tuhan di balik persoalan ini apa. Kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, bagaimana Tuhan menggiring mereka di satu celah, dua gunung, dan depannya laut, belakang tidak bisa mundur. Mereka kan berjalan hanya menuju tiang awan, tiang api. Tuhan bawa mereka ke posisi yang sulit. Di posisi itu Firaun mengejar. Tuh saudara. Itu satu pelajaran. Lalu Tuhan bawa mereka ke tempat di mana ada air tapi pahit. Dan kemudian hari dari eksplorasi penyelidikan ya oleh tentu ahli yang saya baca, karena saya bukan ahli di bidang itu, tapi buku yang memiliki referensi yang bisa dipercaya. Ternyata air itu mengandung khasiat untuk fisik dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi di masa Meriba mereka marah. Ya. Tidak ada air. Mereka marah, bersungut-sungut, saudaraku. Ya. Tuhan kasih mereka situasi di mana mereka bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik. Mereka marah-marah, minta burung puyuh, minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mestinya tidak usah ngomel. Tuhan itu atur semua, ya. Maka lagu tadi, ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Nah, masalahnya banyak orang itu
maunya di dunia ini nyaman. Padahal di dunia ini kita itu di training saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan keadaan ini saudara, karena memang mau mendewasakan kita. Jadi kita jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, dan jangan coba-coba melawan. Kita jangan mencoba melawan Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Ya, Tuhan tahu apa yang baik untuk bangsa dan negara ini, saudara. Tuhan tahu apa yang baik untuk dunia ini. Tidak mungkin corona ini bisa bergulir di luar kendali Allah. Lah, segala kuasa di surga, di bumi, di dalam tangan Allah semesta alam. Apakah ini di luar kendali Allah? Ya tidak mungkin, saudara. Semua di dalam kendali Allah, ya kan? Begitu, saudara. Ayo kita ngerti ya. Kita lebih berhati-hati ya, menjaga kesehatan, meningkatkan imun ya. Yang selama ini makan sembarangan, kita sekarang harus menjaga tubuh kita ya. Imunitas kita menentukan kelangsungan hidup kita, bukan? Dengan adanya corona. Yang tadinya anak kemana, ibu kemana, bapak kemana, aduh sekarang bisa ngumpul dengan adanya corona. Iya kan saudara? Dan banyak kok aspek-aspek positif. Tentu aspek-aspek negatif lain juga ada saudara. Orang-orang yang boros selama ini, giliran sekarang tidak bisa mencari nafkah seperti biasa, baru nyesel kenapa tidak hemat. Ya tentu juga aspek lain kita melihat masyarakat yang hidupnya dari hari ke hari hanya cukup sehari. Nah ini yang harus memberi ruangan untuk banyak orang kaya mengambil bagian mumpung masih hidup. Saudara akan menyesal nanti kalau meninggal dunia tidak berbuat apa-apa. Ya. Tuhan akan berkata, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus engkau tidak berikan aku minum. Ya, saya perintahkan staf saya untuk memaksimalkan potensi. Jangan pelit apa yang ada, mari kita buat sesuatu untuk bangsa ini. Untuk hamba-hamba Tuhan di daerah yang jumlahnya bisa ribuan, tapi kita tidak bisa bantu ribuan, kita bantu ratusan, tidak apa-apa. Paling tidak 5 bulan ke depan ini, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Minimal ada beras dan ada makan. Ya. Coba kita pikirkan. Jemaat-jemaat yang tidak mampu diregister, ya, kira-kira beras cukup nggak 10 kilo per bulan, ya, dengan uang berapa, kayak 100.000 atau 150 atau 200 ya, atau 300. Tapi yang mampu jangan diberi, nanti tidak mendidik. Semua ini memiliki berkat bagi kita. Saudara, kalau melihat penganiayaan orang-orang Kristen di abad pertama, penganiayaan itu penjaga, saudara. Untuk apa? Supaya orang-orang Kristen yang masih baby itu tidak terbawa oleh dunia. Jadi mereka begitu militannya ikut Yesus sampai mereka disebut Kristen karena seperti Kristus. Justru ketika kekristenan menjadi agama negara, nah, uskup-uskup dan para pemimpin gereja yang tadinya hidup dalam kemiskinan, ya, dikejar-kejar tentara Roma, teraniaya, sekarang pakai baju sutra, terhormat di samping bangsawan-bangsawan. Akhirnya malah berantem soal doktrin, kutuk mengutuk, singkir menyingkirkan. Yang mana itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Sampai sekarang itu diwarisi oleh gereja-gereja tertentu. Kalau ngomeli orang suka-suka, kita tidak usah ikut-ikut, saudara, ya. Orang mau buat apa, ya sudah, itu tanggung jawabnya di hadapan tuannya, ya. Kita tidak diangkat Tuhan jadi hakim, kita diam.
Ya mungkin ada orang yang diberi Tuhan pesan, bisa saja, bisa. Tapi nanti kita akan pertimbangkan. Nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan akan terbuka semua. Nah sekarang yang penting kita harus menghadapi corona ini dengan hati yang bijaksana. Ya, dengan hati yang bijak, punya kearifan sebagai anak Allah. Penderitaan orang-orang Kristen di abad mula-mula itu cara pembelaan Tuhan untuk mereka. Tuhan membela mereka dengan memberi aniaya itu. Tuhan membela orang percaya dengan memberi corona, bisa. Iya, supaya orang Kristen sadar, tidak hanya dan tenggelam dengan dunia. Jadi kalau Tuhan membela bukan berarti lalu rezeki lancar, ya. Kalau kita punya musuh-musuhnya disakiti Tuhan, dipermalukan, ya. Kita gampang naik pangkat. Loh kadang-kadang malah usaha kita jadi maju gak maju, malah susah. Kita malah ditekan oleh pimpinan, tidak jadi kepala, ekor terus, ya. Tapi dengan keadaan itu Tuhan membela kita karena kita mau dipersiapkan masuk kerajaan Allah. Ingat ya, Alkitab mengatakan orang kaya suka masuk surga. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tuh ditakar oleh Tuhan berkatnya. Jangan kaya, enggak perlu kaya, kamu bahaya. Tapi kalau saudara sampai bisa dipercayai Tuhan, ya puji Tuhan dengan kekayaan itu saudara mengabdi. Banyak kok orang-orang kaya yang duitnya bisa miliar, triliun, pelitnya enggak kira-kira saudara. Oh bisa khotbah, oh bisa mimpin organisasi, oh bisa mau bicara tentang Tuhan. Tapi kalau sudah menjadi anggur tercurah, enggak bisa. Nggak bisa. Nggak ngerti juga saya pikiran orang-orang begini ini. Jadi Tuhan membela kita itu bukan lewat keadaan baik. Saya tulis lagu ini ketika saya dibully. Ya. Dibully. Lalu ada beberapa berita yang itu fitnah. Tapi saya tidak membela diri. Kenapa? Karena cara itu membuat saya rendah hati. Cara itu membuat saya tidak betah hidup di bumi ini. Cara itu mengajar saya untuk mengalah dari temperamen saya yang keras sekali. Kalau teman-teman kuliah saya, mahasiswa yang pernah saya ajar, rekan-rekan dosen saya yang pernah kenal saya tahu kerasnya saya. Saya di rapat bisa lempar komputer laptop waktu itu. Sekarang tentu tidak. Wah, saya ini jelek sekali, saudara. Lebih jelek dari, artinya mungkin dari rata-rata orang baik saya di bawah sedikit. Tapi saya bertobat terus. Dan Tuhan menghajar lewat banyak masalah. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kembali
Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Saudara, jadi persoalan-persoalan besar itu makin besar berkatnya. Ya, jangan marah ya, jangan coba-coba melawan Tuhan, jangan berkelit. Dan salah satu penyebab kita berani berbuat dosa ketika kita merasa sanggup berkelit. Aku bikin salah, nanti kalau begini-begini saya akan berkelit begini. Wah, itu penyebab kenapa kita berani berbuat dosa. Jangan berkelit. Ya, jangan berkelit. Makanya banyak orang yang biasa kuat dengan uangnya, kuat dengan relasinya, bisa membela diri dengan uang dan relasinya, dia sombong. Dia sombong. Dia sombong. Dia satu kali nanti kalau berhadapan dengan kekekalan baru dia tidak bisa berkelit. Ya, kita prihatin lihat orang-orang begitu. Aduh, saudaraku. Kita tidak bisa menjelaskan bahwa kamu itu sombong, ya. Kamu itu sewenang-wenang, ya. Setiap kata yang kamu ucapkan itu melukai orang. Kamu itu nggak ngerti. Aduh, kok tega ya. Kita jangan bikin salah, ya. Kita mau berusaha, saudara, di sisa umur hidup kita ini persiapan untuk kekekalan saja. Sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri, banyak. Kepuasan-kepuasan diri kita sudah banyak. Dan dunia akan makin rusak, makin hancur. Kita persiapan saja untuk pulang ke rumah Bapa. Memang rumah kita di sana, bukan di sini. Saudara menantikan pelangi kasih Tuhan, itu pelangi di mana? Kalau pelangi di bumi ini, saudara salah. Saudara salah, pelangi kita itu nanti di langit baru, bumi baru. Jangan mau berkelit. Ya, pokoknya nanti Tuhan akan melewatkan masalah ini, nanti ada hari yang baik. Dunia tidak ada hari baik. Dunia akan makin rusak. Tetapi hari kita menjadi baik kalau kita menyenangkan hati Allah dan bertumbuh dalam kedewasaan.